Tidak setiap yang diketahui berarti boleh diucapkan. Seorang bijak memilih diam daripada ia berbicara, tapi menimbulkan perselisihan atau permusuhan. Jika kita mengetahui aib atau kekurangan pribadi saudara kita, maka hendaknya kita menutupinya, tidak menyebutkan, apalagi menyebarluaskannya. Di samping itu hendaknya kita mendoakan kebaikan untuknya dan berusaha memperbaikinya dengan cara-cara yang baik. Orang bijak, ia akan berpikir sebelum berkata dan selalu menjaga lisannya. Akui saja, kita pasti pernah mengatakan hal-hal yang sebetulnya tidak ingin kita ucapkan dan ingin menarik kembali kata-kata yang sudah keluar. Itu hal yang wajar dari seorang manusia. Kadang kita sangat emosional sehingga lupa untuk berpikir sebelum berbicara. Seperti ada sesuatu yang melumpuhkan otak rasional dan logika, sehingga akhirnya keluar kata-kata yang tidak semestinya dari mulut kita. Agar kita tak salah ucap lagi, berikut 9 alasan mengapa kita harus berpikir sebelum berbicara. 1. Kata-kata mencerminkan diri kita. Kata-kata yang kita gunakan menentukan karakter kita. Kata-kata tidak hanya memengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga cara orang memandang kita dan apa yang mereka pikirkan tentang kita. 2. Kata-kata memiliki kekuatan. Para orator ulung biasanya menarik perhatian banyak orang lewat pidatonya. Mereka mampu membangkitkan semangat orang-orang yang mendengarnya. Jika kita mampu membangkitkan semangat bagi orang lain, itu adalah sesuatu hal yang bagus untuk kita. 3. Kata-kata dapat menyakiti atau membantu orang. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kata-kata memiliki kekuatan, bisa baik atau buruk. Apa yang kita katakan kepada seseorang dapat menyakiti mereka secara emosional dan mental. Jadi, penting untuk memastikan bahwa kata-kata yang kita ucapkan memberi efek positif daripada menyakiti orang lain. 4. Emosi dapat membuat kita mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak kita maksudkan. Kita pasti pernah marah pada seseorang dan mengatakan sesuatu yang menyakiti mereka. Setelah merasa tenang, kita mungkin baru berpikir, "Duh, saya tidak bermaksud seperti itu." Saat marah, bagian logis dari otak kita akan mati dan emosi akan menguasai dan mengatur diri kita. Saat bagian emosional otak tidak berfungsi sebagai filter untuk kata-kata, kita mungkin akan mengatakan hal-hal yang tidak kita maksudkan. 5. Kita salah mengasumsikan maksud orang lain. Kita mungkin kesal pada seseorang karena mengira dia berniat menyakiti kita. Padahal, mungkin saja kita hanya salah menafsirkan apa yang dikatakannya. Agar tidak semakin memburuk, pastikan berbicara dengan mereka untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka maksud sebelum kita berasumsi. 6. Kita mungkin berpikir berlebihan. Ketika kita mengira seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang menyakitkan kepada kita, emosi kita cenderung naik. Naluri kita otomatis akan meledak. Namun, bisa jadi itu reaksi yang berlebihan. Seperti yang sudah tertulis di atas,
kita harusnya memastikan dahulu bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan ucapan mereka. 7. Kata-kata bisa menghancurkan sebuah hubungan. Berbicara tentang hubungan, semakin banyak kata negatif yang diucapkan kepada orang lain dari waktu ke waktu, maka hubungan antara kita dan orang tersebut dapat rusak. 8. Kata-kata dapat mempengaruhi tindakan orang lain. Jika kita marah pada adik kita dan memanggilnya gendut tanpa memikirkannya, mungkin hal ini akan membuatnya teringat selama hidupnya, terutama jika kita sering mengatakannya. Bisa saja dia jadi anoreksia atau diet mati-matian, mulai membenci dirinya dan mulai melukai dirinya sendiri. Ingatlah bahwa kata-kata bertahan lama dan mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain. 9. Kita tidak pernah bisa mengambilnya kembali. Begitu kita mengatakan sesuatu, maka kata-kata itu akan ada di luar sana selamanya. Kita tidak akan pernah bisa mengambilnya kembali. Setelah mengetahui alasan mengapa kita harus berpikir sebelum berbicara, maka bagaimana cara kita melakukan tindakan yang benar? Pertama, kita harus menunggu setidaknya 5 atau 10 detik sebelum mengatakan sesuatu, terutama saat kita merasa kesal atau marah. Jika ini terasa sulit, maka alternatifnya adalah meninggalkan ruangan atau situasi. Dengan cara ini, kita akan mencegah diri untuk mengatakan apapun yang mungkin akan kita sesali. Kedua, saat hendak mengatakan sesuatu, pikirkan apakah komentar kita relevan, sesuai, atau membantu. Jika tidak, mungkin sebaiknya kita tidak perlu mengatakan apa-apa. Ketiga, sebelum kita berbicara, pertimbangkan perasaan orang lain. Bagaimana pengaruhnya terhadap mereka? Jika akhirnya kita tanpa sengaja mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan, maka kita perlu meminta maaf pada orang tersebut. Terakhir, belajarlah dari kesalahan kita. Kita semua pernah mengatakan hal-hal yang akhirnya kita sesali. Namun, kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dengan mengatakan hal-hal yang lebih baik pula.